Number two, if I make a picture that if X is 1 and Assalamualaikum semua, pada video kali ini, saya mau menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Spontaneous. Singkatnya, film ini menceritakan tentang suatu wabah misterius yang bisa membuat tubuh manusia meletus seperti balon secara tiba-tiba. Film ini disutradarai oleh Brian Duffield, yang merupakan film garapan pertamanya. Dibintangi oleh Catherine Langford, Charlie Plummer dan masih banyak yang lainnya. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal kita akan dikenalkan seorang gadis bernama Mara, yang akan menjadi pemeran utama dalam film kali ini. Dalam kegiatan sehari-harinya, Mara selalu menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga sering pulang malam dan bisa dibilang Mara ini adalah anak yang nakal, dan juga sering membuat kedua orang tuanya cemas. Keesokan harinya kita diperlihatkan kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung di suatu kelas. Awalnya kegiatan belajar mengajar itu berjalan seperti biasa. Namun tak lama kemudian, ada salah satu murid yang secara mengejutkan meletus tiba-tiba. Tentu saja dari kejadian itu, membuat semua orang di sana panik, dan langsung berlarian keluar. She's all over me. Spraying all over us. Teman Mara yang bernama Tessa menanyakan, mengapa peristiwa mengerikan ini bisa menimpa teman kelasnya yang bernama Kathleen. Setelah kejadian itu, kegiatan belajar mengajar akhirnya dihentikan, dan semua murid di kelas itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada hari itu juga, tim penyidik langsung datang ke kelas untuk mengumpulkan segala barang bukti yang ada. Terlihat banyak sekali cipratan darah, sekaligus potongan tubuh yang sudah hancur di sana. Selanjutnya, seluruh anak-anak sekelas mengadakan sebuah acara khusus, sebagai rasa simpati serta bela sungkawa untuk mengenang atas kepergian Kathleen. Di malam harinya, Mara dan Tessa nongkrong di sebuah kafe. Tak lama berselang, datanglah seorang pelajar laki-laki bernama Dylan. Jadi, Dylan ini adalah salah satu teman kelas Mara, yang selama ini menyukai Mara. Hanya saja, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya tersebut. Di tengah perbincangan mereka, Mara meminta Dylan untuk menemaninya pergi ke toilet. Ternyata di sana Mara mengalami mual-mual yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, ia juga mengalami halusinasi yang membuat dirinya tidak fokus ketika bersama Dylan. Singkat cerita, semakin hari, Mara dan Dylan semakin dekat. Terlihat, mereka berdua menonton sebuah pertandingan baseball, yang kebetulan pertandingannya adalah tim dari sekolahnya, melawan tim dari sekolah lain. Namun, kejadian itu terulang kembali. Ada salah satu pemain di sana, yang meletus seperti balon secara tiba-tiba. Tentu saja, peristiwa itu membuat penonton histeris sambil berlari meninggalkan tempat tersebut. Dilihat dari berita yang beredar, ternyata kali ini korbannya adalah salah satu teman sekelas Mara, yang bernama Ferry. Dari kejadian ini, pihak sekolah memutuskan untuk memberhentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara total hingga waktu yang belum ditentukan. Namun, hal tersebut malah dimanfaatkan oleh para murid untuk mengadakan pesta. Mara dan Dylan pun turut hadir di pesta tersebut. Tak lama berselang, tiba-tiba seluruh pelajar berlarian keluar dari dalam rumah. Ternyata, lagi-lagi peristiwa itu kembali terulang. Kali ini, korbannya adalah seorang perempuan, yang tiba-tiba meletus seperti balon saat sedang berpesta. Karena kejadian misterius itu terus-menerus memakan korban, FBI pun turun tangan untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Di sini, Mara dan Tessa ditanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Mara yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi kedua temannya yang bernama Joe dan Jet. Di sini, Mara bertujuan ingin menyelidiki asal-usul dari mana fenomena tersebut. Di waktu bersamaan, Mara menyuruh Dylan untuk menyusulnya ke rumah Tessa. Tak berselang lama,
Mara dikagetkan dengan fenomena letusan yang kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah Joe, yang sedang menyetir. Tak lama setelah itu, tiba-tiba jet pun ikut meletus, hingga di dalam mobil tersebut hanya tersisa Mara seorang diri. Sementara itu, Dylan yang sedang menuju ke rumah Tessa melihat mobilnya Joe yang sudah dalam keadaan terbalik. Di sana ia melihat bekas telapak tangan milik Mara yang menempel di sebuah batu. Dylan pun langsung berjalan mengikuti jalan setapak untuk mencari Mara. Untungnya ia berhasil menemukan Mara yang sedang berada di sungai sambil membersihkan seluruh tubuhnya yang berlumuran darah. Tak lama berselang, mereka berdua dikagetkan dengan datangnya banyak petugas medis berpakaian lengkap. Tanpa banyak bicara, mereka berdua pun langsung dibawa secara paksa ke suatu tempat. Setelah tersadar, ternyata Mara sudah berada di tempat pengungsian, sambil diperiksa oleh seorang dokter di sana. Ternyata Dylan juga ada di tempat tersebut, yang juga sedang diperiksa. Keesokan harinya, seluruh teman sekelas Mara juga dibawa ke tempat karantina itu. Satu persatu dari mereka pun ditanya tentang peristiwa yang terjadi belakangan ini. Di lain sisi, tim medis berusaha mencari tahu, apa sebenarnya penyebab dari peristiwa yang terjadi. Semua penelitian itu ternyata merupakan inisiatif dari negara untuk mengkarantina mereka semua. Hari demi hari, mereka menghabiskan waktu di dalam tenda, sambil menunggu penelitian yang dilakukan oleh pihak medis di sana. Di sisi lain, tidak ada satupun di antara mereka yang merasa senang berada di tempat tersebut. Lalu salah satu pembicara dari pihak medis memberikan informasi, bahwa proses pembuatan obat terus dilakukan semaksimal mungkin. Maka dari itu mau tidak mau, mereka semua harus menunggu hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk asal-muasal dari wabah mengerikan itu, juga belum diketahui apa penyebabnya. Akan tetapi dari semua insiden yang telah terjadi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut hanya dialami murid-murid yang berada di sekolah itu saja. Tak berselang lama, salah satu murid di sana tiba-tiba meletus tanpa sebab. Kabar dari insiden ini pun semakin cepat menyebar, tentu saja itu membuat seluruh orang tua murid ketakutan. Dan yang lebih parahnya lagi, peristiwa tubuh meletus tersebut masih terus memakan korban. Bahkan, ketika mereka semua sedang bersantai pun masih ada saja tubuh seseorang yang tiba-tiba meletus. Di lain sisi, pihak medis masih berusaha mencari obat yang tepat bagi mereka semua. Dan pada akhirnya setelah melakukan banyak percobaan, tim medis menemukan obat yang bisa mengatasi wabah tersebut. Tentu saja, orang tua dari mereka semua yang setiap hari selalu datang ke tempat karantina, langsung merasa senang. Mara pun kini diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Namun ia diwajibkan untuk terus mengkonsumsi obat tersebut, sampai waktu yang belum ditentukan. Beberapa hari kemudian, kegiatan sekolah mulai kembali berjalan secara normal. Namun di sana masih ada pelajar yang melindungi dirinya dengan atribut lengkap. Ternyata pelajar tersebut adalah orang yang masih percaya bahwa wabah itu masih belum berakhir. Saat jam pelajaran, Dr. Wanda mengunjungi para murid untuk melakukan sosialisasi terkait wabah tersebut. Kedatangan Dr. Wanda jelas saja disambut baik oleh para murid di sana. Di saat itu juga, Dr. Wanda meminta satu orang menjadi sukarelawan untuk melakukan beberapa gerakan. Namun secara tidak diduga, tubuh pelajar tersebut meletus secara tiba-tiba. Bukan hanya itu saja, letusan tubuh manusia terus-menerus terjadi dalam waktu yang berdekatan. Sontak semua pelajar di sana langsung panik dan berlarian keluar kelas. Kepanikan pun menyelimuti para siswa dalam kondisi seperti ini. Sepanjang lorong setiap pelajar bisa saja meletus secara tiba-tiba dan tidak ada yang tahu kapan giliran mereka akan meletus. Sudah tidak terhitung lagi, berapa banyak murid yang sudah menjadi korban dari fenomena wabah letusan tersebut. Dan yang mengejutkan di sini adalah, pelajar yang menggunakan atribut lengkap tadi juga harus meletus dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Mara yang melihat itu pun panik dan langsung berlari keluar sekolah. Akhirnya Mara bertemu dengan Dylan, namun secara tiba-tiba, Dylan juga ikut meletus.
Tentu saja dari kejadian tersebut, Mara semakin tidak tahu lagi apa yang harus ia perbuat. Entah insiden apa yang bisa menyebabkan orang-orang terdekatnya meletus secara tiba-tiba. Bisa dibilang semua usaha yang dilakukan para ahli sebelumnya hanyalah sia-sia. Terlebih lagi, Mara baru saja kehilangan orang yang disayanginya. Beberapa hari setelah kejadian yang mengerikan di sekolah, Mara pun menjadi cewek yang kehilangan kontrol. Ia coba mengunjungi rumah Tessa, tapi Tessa mengatakan bahwa dirinya sudah ketakutan dan akan pergi meninggalkan kota selama beberapa hari. Yang lebih parahnya lagi, Tessa pergi bersama teman-temannya dan tidak mengajak Mara. Sementara itu, orang tua murid yang anaknya menjadi korban terus menyalahi Mara, karena mereka menganggap Mara adalah sebuah kutukan. Alasannya karena pada kejadian yang terjadi sebelumnya, setiap murid yang dekat dengan Mara selalu menjadi korban dan meletus secara tiba-tiba. Bahkan, kabar itu menjadi viral dan menjadi bahan perbincangan di internet. Keesokan harinya, Mara memutuskan untuk mendatangi sekolah yang sudah tidak aktif dan terlihat sepi. Di sana Mara hanya bisa merenung, apakah dirinya yang menjadi penyebab dari semua peristiwa ini? Singkat cerita, Mara telah pergi meninggalkan rumah tanpa kabar berhari-hari. Namun akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Di sini ia meminta maaf kepada orang tuanya atas semua kesalahannya. Dan pada akhirnya Mara berencana untuk mengasingkan diri selama beberapa bulan hingga peristiwa itu tidak terjadi lagi. Akan tetapi Mara pun tidak tahu lagi untuk tinggal di mana dan film pun tamat. Mungkin di antara kalian, masih ada yang bingung dengan ending film ini. Setelah searching-searching di internet tentang judul film ini, saya menemukan informasi, ternyata peristiwa spontaneus benar-benar pernah terjadi di dunia nyata. Jadi fenomena spontaneus atau lengkapnya spontaneous human combustion, merupakan suatu peristiwa terbakarnya tubuh manusia secara spontan yang dihasilkan dari energi dalam diri manusia. Dalam hal ini manusia yang mengalami SHC, dapat berakibat fatal dan membahayakan nyawa manusia tersebut. Bahkan dalam 3 abad terakhir, ditemukan sekitar 200 kasus SHC. Biasanya korban yang mengalami SHC ini adalah orang-orang yang banyak mengkonsumsi alkohol. Jika kalian masih kepo, kalian bisa cari sendiri di internet mengenai fenomena ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini, and see you next time.